warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam melaksanakan keputusan atau memutuskan sesuatu permasalahan, kita dihadapkan dengan namanya dilema etika. Nah, kita sebelum melakukan atau kita membahas dilema etika, kita juga harus tahu perbedaan antara dilema etika dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral, pilihan atau keputusan yang kita ambil itu benar lawan salah. Jadi kalau kita mengambil keputusan A itu benar, berarti keputusan B adalah salah. Atau sebaliknya, jika kita mengambil keputusan A itu salah, berarti keputusan B adalah benar. Contohnya begini, kita dihadapkan pada masalah kita sebagai bendahara yang dimana dana yang kita pegang itu tidak dapat digunakan untuk acara perpisahan. Namun kita diminta untuk mengeluarkan dana tersebut untuk kegiatan perpisahan. Maka kalau saya melakukan atau saya melaksanakan mengeluarkan dana tersebut untuk perpisahan, itu adalah salah. Dan jika saya tidak melakukan karena itu tidak sesuai dengan ketentuan, dana yang ada tidak diperuntukkan untuk kegiatan perpisahan, maka yang saya lakukan adalah benar. Nah, ini adalah rujukan moral. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang dilema etika. Dilema etika adalah keputusan yang kita ambil adalah benar lawan benar. Jadi kalau keputusan A adalah benar dan keputusan B juga benar, namun mana yang mau kita ambil? Nah, ini sama-sama membingungkan buat kita sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengambil dan menguji keputusan yang akan kita putuskan. Jadi ada 9 langkah. Jadi yang pertama itu adalah mengenali nilai-nilai bertentangan. Nah, di sini kita harus tahu nilai-nilai apa yang bertentangan. Ya. Jadi mengapa langkah ini penting untuk kita lakukan? Yang pertama bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kita jangan langsung mengambil keputusan tanpa menilai dengan seksama. Yang kedua, penting untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Jadi memang kita tidak mudah untuk mengenali hal seperti ini. Kenapa? Kalau kita terlalu berlebihan, kita bisa terjebak dalam situasi seolah-olah kita terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. Sebaliknya, bila kita terlalu pesimis, maka kita bisa menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika dalam masalah yang sedang kita hadapi. Nah, yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi, bila kita mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Jadi bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan permasalahan kita, maka kita tidak peduli. Karena kalau permasalahan itu sudah menyangkut aspek moral, maka kita semua seharusnya ikut terpanggil. Dan yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi kita kumpulkan fakta-fakta sebanyak mungkin yang sesuai dengan permasalahan dilema etika yang sedang kita hadapi. Apa aja fakta-fakta ini? Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Jadi di sini pengujian benar atau salah itu ada 5. Yang pertama adalah uji legal. Uji legal adalah apakah keputusan yang kita ambil ini melanggar undang-undang atau tidak. Kalau keputusan yang kita ambil adalah melanggar undang-undang, maka kita tidak boleh mengambil keputusan tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Kita dilarang atau undang-undang melarang pemalsuan ijazah. Kemudian ada orang tua yang meminta untuk kita memalsukan ijazah, itu sudah melanggar undang-undang, dan itu adalah keputusan yang kalau kita ambil itu salah, dan kalau kita menolak dengan terus dan kita tidak melakukan itu adalah benar. Nah, itu yang namanya rujukan moral. Jadi yang pertama tadi uji legal. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesi. Apakah yang kita lakukan ini bertentangan dengan profesi kita ataukah tidak? Jika
tidak bertentangan, maka kita bisa melanjutkan ke uji yang ketiga. Nah, uji yang ketiga adalah uji intuisi. Nah, uji intuisi ini ketika kita ngambil keputusan A atau B, kita mengkoreksi diri atau menyadarkan diri kita atau bertanya sendiri kepada diri kita, apakah keputusan yang sudah saya ambil ini memang betul, ataukah masih ada yang mengganjal di hati kita, atau kita mengambil keputusan ini masih ragu-ragu, atau ada hal-hal yang belum puas kita jalankan, atau kita merasa ketika kita mengambil keputusan ini masih ada kekurangannya, atau seharusnya saya tidak mengambil keputusan ini. Jadi kita bertanya dulu kepada diri sendiri. Itu adalah uji intuisi. Kemudian yang keempat adalah uji publikasi. Uji publikasi itu apa yang kita rasakan ketika keputusan yang kita ambil itu dijadikan headline atau dijadikan kalimat utama dalam suatu pemberitaan, atau mungkin di dalam surat kabar, atau mungkin media sosial. Keputusan yang kita ambil diungkapkan di dalam media sosial tersebut. Apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa senang, kita merasa bangga, atau justru malah sebaliknya, kita merasa malu, kita merasa kita bersalah, dan sebagainya. Nah, ini harus kita ujikan dulu yang namanya dengan uji publikasi. Yang kelima, uji panutan atau idola. Nah, ketika kita menentukan keputusan, pasti kita bercermin kepada orang-orang yang kita lihat atau mungkin menjadi inspirasi buat kita. Jadi keputusan yang kita ambil setidaknya sesuai dengan idola atau orang yang kita jadikan panutan, karena mungkin cara mengambil keputusannya mirip. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi paradigma ketika kita mengambil keputusan itu ada 4. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Jadi ini individu tidak berarti juga diri sendiri lawan orang banyak atau lawan masyarakat. Tetapi di sini bisa jadi kelompok kecil lawan kelompok besar. Kepentingan kelompok kecil lawan kepentingan kelompok besar. Atau bisa dicontohkan kalau di dalam kelas, kelompok kecil siswa yang belum memahami pelajaran kita, dan sekelompok besar yang sudah memahami pelajaran kita. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita memenuhi kebutuhan yang kelompok kecil ini di dalam kelas, dan kemudian yang kelompok besar bagaimana kebutuhannya? Apakah mereka harus menunggu atau bagaimana? Nah, itu individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Jadi yang kita lakukan itu kita adil untuk semuanya, untuk siswa kita semua adil. Namun kita kasihan, kita punya rasa kasihan. Contohnya kita sudah ada aturannya, kemudian kita melakukan pengecualian untuk satu murid kita. Mungkin karena banyak peraturan adalah diperuntukkan untuk semua murid kita, namun karena kita ada satu dengan kondisi tertentu sehingga kita merasa kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Jadi yang kita lakukan itu benar, tapi kalau kita lakukan kita dianggap tidak setia dengan teman kita. Contohnya, kita tahu teman kita melakukan kecurangan. Mungkin pada saat ujian kenaikan kelas, teman kita mengganti semua nilai-nilainya dengan sangat tidak dengan pemikiran matang sebelumnya. Jadi karena ada sesuatu hal sehingga teman kita melakukan itu agar siswanya bisa naik kelas. Nah, kita tahu, jadi ketika kita ingin menyampaikan ke teman kita atau kita ingin melaporkan ke kepala sekolah tentang yang dilakukan teman kita, ada kekhawatiran kalau saya melakukan ini, teman saya dianggap tidak setia dengan teman saya karena kebetulan teman dekat. Tapi kalau saya melaporkan itu hal yang betul karena teman saya sedang melakukan kecurangan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Jadi yang kita lakukan saat ini itu nanti berdampak ke masa yang akan datang.
Contohnya, kalau orang tua memberikan uang kepada anaknya, kemudian anaknya disarankan untuk menabung, maka tabungan inilah yang akan digunakan untuk jangka panjang. Atau kita melakukan kesenangan kita sekarang, contohnya mau ulangan, tapi ada konser musik, tidak ada konser musik. Apa yang harus dilakukan? Kebetulan konser musiknya ini yang paling disukai gitu, tapi besok akan ada ulangan, apa yang akan dilakukan? Nah, kalau kita memutuskan untuk menonton konser musik sekarang, berarti kita tidak memikirkan jangka panjangnya, bagaimana nanti dengan ulangannya, bagaimana untuk masa depannya. Tapi kalau kita menunda untuk menonton konser musik ini, kita lebih mementingkan masa depan atau melaksanakan ulangan itu tadi, maka itu kita menggugurkan dulu atau mengabaikan dulu keinginan kita sekarang untuk masa depan. Itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang keenam, kita melakukan yang namanya prinsip resolusi. Jadi ada 3. Jadi kita berpikir berbasis hasil akhir. Jadi ends based thinking. Jadi kalau kita melakukan atau mengambil keputusan dengan berpikir berbasis hasil akhir, itu kita menginginkan keputusan yang kita ambil bermanfaat atau untuk kebaikan semua orang. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Jadi kalau sudah ada peraturan A, ya harus dijalankan peraturan A, tidak ada alasan lain. Jadi itu kalau kita berpikir secara berbasis peraturan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Ketika kita mengambil keputusan ini, kita berkeinginan agar orang lain akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain. Jadi kita peduli, kita care. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Jadi ketika kita ngambil keputusan A, apa trilemanya? Atau mungkin ada A sudah diambil keputusannya, namun ada keputusan yang ketiga, atau mungkin ada masukan, atau mungkin ada tindakan yang kita lakukan ketika mengambil keputusan tersebut. Nah, contohnya begini. Contohnya kita mengambil keputusan siswa boleh tidak menggunakan baju seragam. Nah, apa trilemanya? Ada atau tidak? Kalau kita pada saat itu tidak membolehkan siswa harus menggunakan baju seragam pada saat itu. Padahal mungkin kondisinya pada saat itu siswa tersebut sedang tidak memiliki baju tersebut, mungkin kekecilan, atau mungkin bajunya sudah tidak muat, atau mungkin sobek. Tapi karena itu peraturan, kita mewajibkan siswa tersebut tetap menggunakan seragam tersebut. Nah, apa trilemanya ketika kita mengambil keputusan siswa tersebut wajib menggunakan seragam? Trilemanya mungkin yang pertama, kita menyuruh siswa tersebut untuk meminjam ke kak kelas, atau mungkin ke temannya yang punya baju lebih, atau mungkin kita menghimpun baju yang sudah tidak terpakai, dan lain sebagainya. Kemudian berpikir berbasis tadi sudah trilema, kemudian membuat keputusan. Nah, kalau sudah kita tadi menguji 1 sampai 7, ya. Nah, sekarang yang 8 kita pastikan apa keputusan yang paling tepat di antara A dan B ini. Kalau kita sudah menentukan, kemudian kita refleksikan apakah memang benar keputusan yang sudah kita ambil ini adalah keputusan yang paling efektif, yang paling berpihak kepada murid. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan, nanti bisa dibaca setelah video ini di lembar materi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.